Haleluya. Diberkatilah saudara yang menonton video ini sehat dan sejahtera. Salam damai sejahtera. Salam alaihim. Saudara-saudara, dalam rangka Paskah ini saya mau sampaikan pesan Tuhan mengenai kemana dan bagaimana arwahnya Mesias yang meninggal dan dikubur selama 3 hari 3 malam itu. Kitab suci menyatakan bahwa ketika orang meninggal, rohnya kembali pada Tuhan dan tubuhnya kembali menjadi tanah atau dagingnya menjadi tanah. Saudara-saudara kasih, ketika roh itu kembali kepada Tuhan, ada 2 tempat, saudara. Ditempatkan Tuhan orang benar ke Firdaus atau pangkuan Abraham, yang di situ ada penghiburan kebahagiaan, dan tempat satunya adalah terdapat penyiksaan, kesengsaraan, jeritan-jeritan karena kesakitan, yang itu adalah disebut Hades bahasa Yunaninya, Sheol bahasa Ibraninya, atau bahasa Indonesia disebut alam barzakh atau alam maut. Nah, ketika Mesias ini jenazahnya sudah ada di dalam kubur, nah kita tahu saudara, Mesias itu wafat pada saat perayaan yang dilakukan oleh umat Israel, yaitu perayaan Paskah yang memperingati kelepasan Bani Israel dari Mesir menuju Kanaan. Pembebasan dari perbudakan kepada kemerdekaan oleh Elohim Yahweh. Pada saat Paskah Israel itu adalah tanggal 14 Nisan. Dan tepat mereka merayakan penyembelihan kurban pada tanggal 14 Nisan jam ke-9 atau jam 3 sore, tepat saat itu juga Mesias wafat di atas kayu salib. Kemudian sebelum tanggal 14 Nisan itu, sebelum matahari terbenam, dia dikuburkan. Dan sekarang saudara, di dalam kubur yang berbentuk gua batu itu, jenazah Yesua atau jenazah Mesias yang menebus, membebaskan umat manusia dari dosa itu ada di situ. Sekarang rohnya atau arwahnya kemana? Kalau secara umum kan dikatakan bahwa rohnya kembali kepada Tuhan. Untuk Mesias ini, itu hal yang berbeda, saudara. Di dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20, kita melihat di situ, saudara, bahwa ketika dia wafat, roh Mesias atau arwahnya itu menuju ke tempat gelap yang disebut penjara roh-roh, yang kita sebut tadi Hades atau alam barzakh. Apa yang dikerjakan arwah Mesias atau rohnya Yesua ini? Roh Yesua atau roh Mesias ini, saudara-saudara, itu mengumumkan atau memberitakan bahwa keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, Elohim Yahweh, sudah digenapi sekarang ini saat Mesias menyatakan kematiannya. Oleh karena itu, roh Mesias ini masuk ke alam maut. Kalau semua tersiksa, mereka ini semua tersiksa menjerit-jerit karena mereka itu orang-orang yang tidak taat, orang-orang fasik. Karena itu disitulah dia memberitakan atau mengumumkan atau menyatakan kepada mereka bahwa keselamatan sudah digenapi sekarang. Oleh karena itu mereka supaya ngerti bahwa apa yang dikatakan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ketika zaman Nuh misalnya, bahwa orang benar akan diselamatkan, tapi mereka tidak mau bertobat. Hanya keluarga Nuh dengan 8 orang diselamatkan,
tapi semua mati karena mereka tidak taat. Dan untuk menyatakan ini, maka roh Mesias ini memberitahu, sekarang ini loh digenapi. Penggenapannya saudara, yang ada di dalam masa Tanak atau perjanjian lama, ya, sebelum Mesias menyatakan diri sebagai manusia juru selamat, maka disebutkan dalam kitab suci, barang siapa percaya dan memanggil nama Yahweh, berseru kepadanya, diselamatkan. Dan ketika masa Tanak atau perjanjian lama, belum ada yang disebut nama Mesias sebagai yang ada saat itu. Tapi disebutkan di situ bahwa Elohim Yahweh itu juru selamat. Dan dari Elohim Yahweh akan keluar muncul keselamatan, yang dalam bahasa Ibrani-nya adalah Yeshua. Ini saudara, jadi orang-orang yang sudah mati ada di dalam Hades, alam barzah ini, alam maut ini, itu disadarkan bahwa dulu diserukan oleh nabi-nabi bahwa keselamatan ada di dalam satu nama, Yahweh Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Yang percaya berseru kepadanya diselamatkan. Nah, sekarang mereka mengerti, menyadari bahwa dulu mereka tidak taat, tidak mau percaya. Akhirnya apa? Masuk di alam barzah, alam maut itu. Jadi di sini roh Mesias sudah menjelaskan. Jadi nanti kalau mereka itu dikeluarkan dari alam barzah, kemudian dihakimi, kemudian dipindah ke neraka, kematian kekal, itu sudah mengerti mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang dulu tidak taat. Mengapa dulu tidak memanggil nama Elohim Yahweh yang dikabarkan ada keselamatannya? Oleh karena itu, saudara-saudara, ini pengumuman. Kemudian, disitulah setelah cukup menyatakan bahwa keselamatan ada, dan keselamatan itu sudah digenapi dalam diri seperti yang dijanjikan dalam kitab Tanak, baik Taurat, ya, kitab nabi-nabi, semua menjurus pada keselamatan yang keluar muncul dari Yahweh Elohim. Dan itu wujudnya Mesias yang disalibkan di bukit Golgota itu. Itulah penggenapannya. Sekarang mereka harus tahu. Demikian juga saudara-saudara, untuk menyatakan kepada mereka itu bahwa mereka dihukum sesuai hukum Tuhan, ya, sehingga mereka tidak bisa menyalahkan bahwa apa yang dikatakan dulu itu dikira bohong, hoax, tidak. Nah, karena itu roh Mesias ini menjelaskan bahwa sekaranglah sudah digenapi. Jadi kamu perlu tahu. Dan mungkin mereka yang kesakitan jerit-jerit di alam barzah itu berseru supaya diselamatkan saat itu kepada roh Mesias. Apa? Sudah terlambat. Tidak ada kata pertobatan lagi setelah masuk alam barzah. Sudah terlambat. Ada pertobatan, masa pertobatan selama manusia hidup di bumi. Nah, itulah saudara-saudara. Kemudian setelah 3 hari, pas 3 hari 3 malam itu, roh Mesias kembali lagi ke jasadnya di dalam kubur itu, tetapi dengan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, bukan tubuh yang lama, tapi tubuh surgawi. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika dia setelah 3 hari 3 malam menemui muridnya nggak kenal siapa dia. Padahal hanya selang beberapa minggu saja mereka nggak ketemu saja nggak kenal. Mengapa? Karena Mesias pakai tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Tapi suatu saat pas mereka berbincang-bincang, mereka tidak kenal. Baik itu Maria, baik itu
murid-murid yang lain tidak kenal, bahkan yang 2 orang muridnya yang pulang ke desa Emmaus tidak kenal juga, padahal sudah berjalan bersama, makan roti bersama. Baru setelah Mesias itu menyatakan, inilah aku. Dia menyatakan hal-hal yang membuat mata mereka melihat. Secara ajaib mereka mengenal, oh guru, rabi. Barulah mereka mengenal. Karena setelah kebangkitan, maka tubuh Mesias ini tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Dan itu juga dijanjikan, saudara-saudara, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, kemudian mengikuti ajaran Yesua, tekun sampai kesudahannya. Kalau nanti sebelum Mesias ini datang kembali dalam kemuliaannya, maka yang mati tadi tapi sudah percaya kepada Yesua atau Sang Juru Selamat ini akan dibangkitkan, kemudian diberi tubuh surgawi, tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Mesias itu. Kemudian yang masih hidup saat kedatangan Sang Mesias yang kedua diubahkan dalam sekejap dengan tubuh surgawi, tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Mesias yang sudah bangkit itu, sehingga bisa menempati surga atau samayim yang disediakan oleh Tuhan. Tetapi kalau dengan tubuh lama ini tidak bisa, harus diubah. Oleh karena itu, saudara-saudara, inilah janji. Dan itulah keberadaan secara ajaib. Seperti yang dikatakan Tuhan sendiri. Ketika melayani murid-muridnya, dia selalu mengatakan, dia berhak mengambil apa yang sudah terlepas. Dia sanggup mengambilnya kembali. Itulah kemahakuasaan Sang Juru Selamat Tuhan kita, melebihi segalanya. Oleh karena itu dikatakan setelah kebangkitan, Dia sudah menang atas maut dan kuasa maut. Artinya tidak ada kematian lagi, karena Dia hidup kekal. Kita pun dijanjikan kalau percaya dan ikut Dia juga memperoleh hidup kekal. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita memahami ini, bahwa secara ajaib kematian Yesua, kematian Tuhan Juru Selamat kita adalah penggenapan nubuatan sebelumnya yang sudah dikatakan. Dan itulah, saudara-saudara, apa yang sudah dilakukan selama 3 hari 3 malam di dalam kegelapan itu adalah menyatakan, mengumumkan penggenapan keselamatan